Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Darmasraya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Jani Fajar Selawati dari SMA Negeri 2 Pulau Punjung dan Jumatur Rahma dari TK Negeri Pembina Pulau Punjung. Dan saya Yovira SPD dari SDN 19 Pulau Punjung. selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sela, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bu Jo. Alhamdulillah. Baik Bu Sela, sebelum melakukan coaching bersama Ibu, pertama-tama saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan kita lakukan pada saat coaching ini. Baik, Bu. Pada saat coaching hari ini saya akan mengamati sesuai dengan rubrik penilaian apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta, sudah menggunakan pertanyaan berbobot atau belum. Kemudian bagaimana cara Ibu mengajukan pertanyaan tersebut kepada coachee dan juga bagaimana coachee merespon dan menanggapi pertanyaan yang akan Ibu berikan. Apakah sesuai dengan prinsip coaching yang diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, apakah kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada saat coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini ya Bu, yang pertama presence atau kehadiran, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Baik Bu Sela, di antara 3 kompetensi nanti kira-kira yang ingin Ibu tonjolkan kompetensi yang mana Ibu? Yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Kemudian baik Bu, berarti mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian Bu Sela, indikator seperti apa yang ingin Ibu dapatkan dari proses coaching hari ini? Indikator yang ingin saya dapatkan pada coaching hari ini yaitu nanti coachee bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah penyelesaian permasalahannya. Baik Bu, demikian dulu kegiatan praobservasi kali ini. Selanjutnya silakan Ibu melakukan coaching dengan rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fira. Waalaikumsalam Ibu Sela. Nah, gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Bu Sela gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Dengar-dengar nih Bu, kemarin katanya Ibu mau pingin cerita-cerita gitu, ngobrol-ngobrol dengan saya. Ada apa tuh Bu? Ada masalah apa nih? Iya nih Bu, saya mau cerita tentang permasalahan di sekolah saya. Jadi gini, saya perhatikan anak-anak di sekolah saya itu terlihat bosan gitu dalam pembelajarannya Bu. Setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru itu pembelajarannya hanya menonton saja, hanya ceramah saja, tidak menggunakan alat pembelajaran, kemudian media-media pembelajaran. Padahal di sekolah itu sudah disediakan media, kemudian alat peraga gitu Bu. Sarana dan prasarana di sekolah juga cukup seperti itu. Oke ya Bu, tadi yang saya tangkap dari pembicaraan Ibu tadi, jadi murid-murid di sekolah Ibu merasa bosan karena pembelajaran yang dilakukan di sekolah tidak bervariasi, padahal sarana di sekolah juga ada gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Jadi kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari diskusi kita pada hari ini? Iya, saya ingin di sekolah saya itu terdapat perubahan gitu Bu, perubahan dari rekan-rekan guru dalam metode mengajarnya, dalam penggunaan media pembelajarannya seperti itu Bu. Oke, jadi Ibu menginginkan perubahan metode dan penggunaan media pembelajaran ya Bu ya. Jadi kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat atau dapatkan?
Iya, perubahan yang ingin saya dapatkan itu seperti mungkin rekan-rekan guru di sekolah saya itu bisa memanfaatkan alat peraga yang ada di sekolah, sarana prasarana di sekolah, kemudian mengubah metode pembelajarannya menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi seperti itu, Bu. Oke ya Bu. Jadi Ibu menghendaki perubahan ini kalau saya tangkap tadi dalam posisi yang ideal ya Bu. Itu kalau apa saya kasih rentang itu pasti ada nilainya Bu. Antara jika dari angka 1 sampai 10 kira-kira posisi situasi di sekolah Ibu tuh berada di nomor berapa Bu? Ya, kalau dilihat dari keadaan sekarang ya Bu, karena di sekolah saya itu ada juga terdapat beberapa guru yang sudah senior. Jadi posisi di sekolah saya saat ini mungkin masih di level 5 seperti itu Bu. Oke, berada di posisi di nomor 5. Jadi kira-kira Ibu menginginkan perubahan ini berada di posisi level mana nantinya Bu setelah ada pembicaraan kita hari ini? Iya, karena itu ya Bu, saya tidak ingin yang terlalu signifikan. Jadi mungkin sampai level 7 saja sudah cukup Bu. Karena juga terdapat beberapa rekan guru yang sudah juga memanfaatkan alat peraga tapi belum secara optimal seperti itu. Oke, karena tadi sudah ada ya Bu beberapa guru yang memanfaatkan media pembelajaran tapi belum optimal. Jadi nanti Ibu mengharapkan bisa dioptimalkan itu ya Bu. Iya. Kira-kira untuk mencapai level 7 seperti yang Ibu inginkan tadi, usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Mungkin saya sudah berpikir juga ya Bu, sudah merencanakan juga. Mungkin saya bisa melakukan mentoring dan pendampingan individu kepada rekan-rekan seperti itu Bu. Oke, selain mentoring ini Bu, tadi Bu katakan mentoring. Jadi selain mentoring, adakah strategi lain yang ingin Ibu terapkan gitu kira-kira? Strategi lain yang bisa saya terapkan mungkin bisa seperti pelatihan atau workshop gitu Bu, yang yang dicanangkan oleh kepala sekolah seperti itu di sekolah. Jadi selain mentoring, Ibu ingin mencoba juga dengan workshop. Jadi menurut Ibu kira-kira posisi yang nyaman Ibu lakukan dan bisa terrealisasi secepatnya kira-kira yang mana nih Bu? Kalau yang nyaman saya mungkin dari mentoring dan pendampingan individu seperti itu Bu ya. Karena kalau workshop atau pelatihan itu butuh waktu yang banyak. Kemudian juga kita juga harus mencari narasumber. Jadi lebih nyamannya ke mentoring atau pendampingan individu seperti itu. Oke. Jadi Ibu memilih yang cara yang akan lebih cepat terrealisasi adalah yang mentoring ya Bu ya. Oke. Kira-kira untuk mentoring ini Bu, Ibu memerlukan support atau bantuan pada siapa nih Bu? Karena di sekolah saya juga ada rekan guru yang sudah memanfaatkan media pembelajaran yang juga ahli dalam ilmu teknologi ya Bu. Mungkin saya bisa nanti minta bantuan kepada Ibu Ati Ibu. Oke ya, berarti intinya Ibu akan meminta bantuan kepada rekan kerja Ibu yang bernama Ibu Ati tadi ya. Jadi intinya ada kolaborasi antara Ibu dengan rekan kerja. Iya. Oke ya Bu, kira-kira nih kapan mau Ibu realisasikan tadi rencana ini? Karena ini situasinya sudah saya lihat begitu urgent ya Bu, karena anak-anak juga sudah terlihat bosan sekali. Mungkin ini bisa saya lakukan insya Allah dalam minggu depan secepatnya seperti itu Bu. Nah, luar biasa sekali ya Ibu. Rencana yang bagus harus segera direalisasikan agar nanti bisa hasilnya lebih bagus lagi dan membuat perubahan di sekolah Ibu ya. Oke, kira-kira dari percakapan ini ya Bu, apa yang telah Ibu dapatkan gitu? Iya Bu, dari percakapan tadi saya sudah dapat lega juga ya Bu ya, lega karena sudah bisa mencurahkan permasalahan saya sama Ibu. Kemudian saya juga mendapatkan solusi dan langkah-langkah cara menyelesaikan permasalahan
tadi yang ada di sekolah saya seperti itu. Alhamdulillah kalau Ibu sudah menemukan solusi dari masalah yang Ibu utarakan tadi ya. Oke Bu, karena waktu kita juga terbatas, nanti mungkin ini setelah Ibu melaksanakan merealisasikan rencana Ibu tadi, kita nanti bisa calling-calling Bu, kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya ingin tahu hasilnya gimana setelah Ibu menerapkan cara tadi Bu, yang perubahan yang secara mentoring tadi, yang secara mentoring Ibu terapkan kepada teman-teman Ibu, nanti bisa dibagikan ke kami, ke saya lagi, kita evaluasi ya Bu. Oke. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu sudah melaksanakan perbincangan kita hari ini. Mungkin di lain kesempatan kita bisa sambung lagi ya Bu. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sela. Waalaikumsalam Bu Jum. Alhamdulillah ya Bu Sela sudah berhasil melakukan proses coaching bersama Bu Fira tadi ya. Ya. Oke, sebelum penutupan ada baiknya kita melakukan refleksi ya Bu. Ya Bu. Oke Bu Sela, kira-kira terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan di awal tadi, apa yang sudah Ibu lakukan di proses coaching kita pada saat ini? Jadi di coaching pada hari ini tadi dengan Bu Fira, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu, yaitu tadi udah nampak kita ada tujuan dan mengidentifikasi, kemudian melakukan rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi dari coaching tadi Bu Fira sebagai coach saya tadi sudah berhasil menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi gitu Bu. Oke Bu, menurut saya proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan alur tirta, dan Ibu juga sudah berhasil mengajukan beberapa pertanyaan berbobot untuk mengatasi masalah coaching Ibu ya. Ya. Alhamdulillah ya Bu. Nah, untuk kedepannya kira-kira indikator ketercapaian mana yang ingin Ibu tingkatkan lagi untuk proses coaching ini? Saya ingin lebih memahami alur tirta ini Bu, dan akan sering melakukan coaching Bu agar bisa lebih paham dan saya bisa membantu rekan saya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching untuk lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya Bu Sela ya. Ya, terima kasih Bu Jum. Ya, sama-sama Bu Sela. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Jum. Assalamualaikum Bu Jum. Waalaikumsalam Bu Fira. Nah, bagaimana kabar Bu Jum hari ini? Alhamdulillah baik Bu Fira. Iya. Bu Jum hari ini akan melakukan coaching ya? Iya, insya Allah Bu Fira. Iya. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, ini ada yang mau sedikit saya bicarakan. Boleh ya Bu ya? Iya, boleh Bu Fira. Iya. Baik Ibu, nanti pada saat Ibu Jum melakukan coaching, saya akan melakukan mengamati dan kemudian menilai apakah proses coaching Ibu Jum sudah sesuai dengan alur tirta apa belum. Kemudian apakah Ibu nanti sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Kemudian apakah Ibu nanti sudah mendengarkan respon yang diberikan oleh coach dan mengambil kata kunci dari yang disampaikan oleh coach. Kemudian nanti saya juga akan mengamati apakah Ibu Jum sudah menyampaikan dalam proses coaching ini sesuai dengan prinsip coaching ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, kemudian juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum Ibu melakukan coaching nanti ada sedikit pertanyaan observasi yang akan saya berikan kepada Ibu ya. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama ya Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu Fira, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan terkait coaching hari ini, yang pertama yaitu mendengarkan aktif, yang kedua itu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya.
Oke, berarti seperti itu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Nah, dari yang kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Kedua-duanya mungkin Bu Fira, yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti Ibu akan lebih mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira ya Bu, indikator ketercapaian itu apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari coaching hari ini? Ya, indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan yaitu saya ingin nanti coach saya menemukan solusi sendiri terhadap permasalahan yang dia hadapi. Oke, jadi indikator ketercapaian coaching Ibu hari ini adalah coach Ibu bisa menemukan solusi ya Bu ya, solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah Ibu berikan. Silakan Ibu melakukan proses coaching. Nanti setelah proses coaching kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Fira ya. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jum. Apa kabarnya pagi ini, Bu? Alhamdulillah kabar saya baik dan sehat, Bu. Gimana dengan Ibu, Bu? Alhamdulillah baik dan sehat juga, Bu Sela. Sengaja saya senggang waktu ke sini untuk mendengarkan nenek Bu Sela ya. Iya, Bu. Makasih sekali loh, Bu. Iya, dengar-dengar kemarin Bu Sela ada sesuatu yang ingin disampaikan. Kira-kira apa ya, Bu? Oh, gini ya, Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya, Ibu udah repot-repot nih datang ke sini untuk mendengarkan curhatan saya ya, Bu ya. Gini, Bu, di sekolah saya ini, Bu, dari tahun ke tahun, Bu, proses pembelajarannya itu ke itu juga, Bu. Jadi guru-guru ini hanya menerapkan pembelajaran yang konvensional, padahal kalau sekarang nih, Bu, teknologi kan semakin maju nih, Bu, dan wawasan anak juga semakin berkembang. Tapi guru-guru ini masih juga menerapkan metode yang lama, antara ceramah dan ceramah lagi, Bu, gitu. Baik Bu Sela, dari pernyataan Bu Sela tadi dapat saya tangkap ternyata guru-guru di sekolah Bu Sela itu masih melakukan metode konvensional ya Bu dalam penyampaian materi seperti berceramah ya Bu ya. Kira-kira dari percakapan kita ini apa yang Bu Sela inginkan nantinya? Saya ingin melakukan perubahan, Bu, supaya rekan-rekan kerja saya ini mau berubah dan mau menggunakan metode ataupun media sesuai dengan zamannya sekarang ini, Bu. Oke ya Bu, berarti Bu Sela menginginkan adanya perubahan metode yang sesuai dengan zaman, seperti itu mungkin ya Bu ya. Kalau kita angkakan dari level 1 sampai 10, kira-kira situasi sekolah Bu Sela itu sekarang berada di level berapa guru-gurunya Bu? Di level berapa ya, Bu? 5 lah kira-kira, Bu. 5 kira-kira ya Bu ya. Baik Bu, kira-kira sekarang kondisi guru di sekolah Ibu berada di level 5. Ibu nanti mengharapkan level berapa Bu? Saya enggak perlu muluk-muluk ya, Bu. Kita berproses sedikit demi sedikit. Yang penting ada perubahan ya, Bu ya. Karena teman-teman saya kalau saya lihat kondisinya ya masih banyak juga yang belum paham tentang teknologi ini. Nanti kalau saya targetkan yang tinggi itu agak susah juga ya, Bu. Jadi mungkin ke angka 7 aja, Bu. Ke angka 7 ya Bu. Mudah-mudahan nanti Bu Sela bisa melakukan perubahan di sekolah Ibu sampai ke level 7 tentang metode pembelajaran ya Bu ya. Iya ya, Bu. Terkait dengan itu Bu Sela, apa nanti kira-kira usaha yang akan Bu Sela lakukan untuk mencapai level 7 tersebut? Sebenarnya masih saya pikirkan juga, Bu, rencananya. Makanya saya konsultasi sama Ibu dulu nih, gimana baiknya. Karena terus terang masih banyak nih pilihan apa yang akan saya laksanakan. Yang pertama mungkin ini, Bu, tentang mentoring, pendampingan individu. Jadi nanti saya akan face to face saja untuk memberikan pengertian, maksudnya mendampingi guru-guru ini untuk
tentang metode ataupun media yang bisa kita gunakan yang lebih modern lah Bu, enggak seperti kemarin yang konvensional gitu. Oke Bu Sela, berarti dalam melakukan perubahan nanti Bu Sela akan mengusahakan adanya pendampingan individu atau mentoring terhadap teman-teman Ibu ya. Selain langkah tersebut, kira-kira apa lagi yang bisa Bu Sela lakukan? Apa ya Bu? Jadi kalau yang langkah ini saya harus konsultasi dulu dengan kepala sekolah karena menyangkut apa ya Bu, orang banyak dan kalau bisa nanti difasilitasi oleh sekolah seperti workshop Bu. Jadi kalau workshop ini kan nanti membutuhkan banyak nih, membutuhkan biaya orang lain gitu sebagai narasumber, mendatangkan narasumber gitu kan Bu. Jadi saya bicarakan dulu lah nanti Bu, mudah-mudahan ide saya ini juga diterima soalnya memerlukan orang banyak, mengumpulkan waktu juga harus dipikirkan juga, biaya Bu, dan nanti itu tadi yang satu lagi tentang narasumber Bu. Nah, narasumber ini kan susah-susah gampang nih Bu carinya Bu, banyak yang udah padat gitu seperti itu. Iya, oke Bu Sela, berarti dalam melakukan perubahan nanti Bu Sela merencanakan ada 2 cara ya Bu. Yang pertama yaitu mentoring atau pendampingan individu, yang kedua Bu Sela merencanakan workshop dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah seperti itu ya Bu ya. Kira-kira Ibu dalam 2 langkah yang akan Ibu lakukan dalam perubahan nanti, apa yang bisa Ibu lakukan secepatnya gitu? Kalau yang secepatnya mungkin mentoring nih Bu, karena saya sendiri yang akan bertindak ya Bu, tidak memerlukan biaya pun bisa itu Bu. Jadi itu aja Bu, mentoring. Oh, mentoring. Oke Bu Sela, mungkin didukung juga posisi Bu di sekolah ya Bu ya sebagai wakil kurikulum. Oke Gitu. ya, oke. Bu Sela, kapan Bu Sela rencana melakukannya? Karena ini urgen ya Bu, untuk cepat direalisasikan, nanti dalam minggu ini lah Bu akan saya lakukan rencana saya ini. Oke, alhamdulillah ya Bu Sela, mudah-mudahan rencana Bu Sela dapat terlaksana dengan baik. Ya Bu, amin. Sebelum percakapan kita berakhir, kira-kira apa yang Bu Sela dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya sudah menemukan solusi nih Bu. Dari pembicaraan kita hari ini, saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi dan menemukan langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalah saya. Baik, terima kasih ya Bu Sela ya. Iya, Bu, terima kasih. Mudah-mudahan dari solusi perubahan yang Bu Sela rencanakan dapat terlaksana selanjutnya. Nanti kalau Bu Sela ingin cerita-cerita lagi, nanti saya bersedia ke sekolah Bu Sela lagi, insya Allah ya. Ya Bu, nanti setelah saya melaksanakan ini Bu, aksi saya, nanti saya akan calling Ibu Bu. Jadi saya akan minta saran untuk mengevaluasi ya Bu, apakah rencana saya ini sudah harus dilanjutkan atau ada yang perlu dievaluasi. Terima kasih sekali lagi atas waktunya ya Bu. Iya, makasih Bu Sela. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Jum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Vira. Iya, bagaimana tadi Bu hasil coachingnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Iya, jadi alhamdulillah ya Bu ya, Ibu sudah melakukan proses coaching hari ini. Jadi setelah melakukan observasi tadi saya ya Bu ya, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya sampaikan sama Ibu. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan adalah pada saat coaching terkait coaching Ibu tadi ya, indikator ketercapaian Ibu apakah sudah tercapai apa belum, seperti itu? Alhamdulillah Bu Fira, menurut saya proses coaching saya tadi sudah berjalan sesuai dengan indikator yang ada, yaitu sesuai dengan alur tirta. Tadi juga saya sudah berhasil mengajukan beberapa pertanyaan berbobot kepada Bu Sela untuk menggali potensi Bu Sela menyelesaikan masalah yang ada pada sekolahnya. Iya, baik. Jadi Bu sudah berhasil ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah, sesuai yang tadi saya amati ya Bu, jadi saya ada beberapa catatan nih Bu. Tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa Ibu sudah berhasil
melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab seperti itu. Kemudian ibu juga saya perhatikan tadi sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksinya sendiri, sehingga coach ini bisa menemukan solusinya, tindakan apa yang akan dilakukannya, seperti itu ya Bu ya. Oke, nah tadi saya juga mendengarkan bahwa coach ibu itu sudah fokus dalam menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sudah ibu berikan. Kemudian ibu juga sudah melakukan keterampilan kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan aktif, seperti itu. Luar biasa apa yang sudah ibu lakukan hari ini. Nah, mudah-mudahan kedepannya ya Bu, ibu bisa diberi kemudahan lagi untuk proses coaching. Oh ya, satu lagi ya Bu, untuk kedepannya ini kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching ibu hari ini? Baik Bu Vira, terima kasih ya. Mungkin untuk kedepannya saya ingin lebih memahami lagi tentang alur tirta dalam coaching ini, sehingga proses coaching yang saya lakukan nanti bisa lebih baik daripada hari ini. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Jadi ibu akan lebih memahami lagi tentang alur tirta dalam proses coaching, sehingga nanti proses coaching yang akan ibu lakukan itu lebih baik lagi ke depannya ya. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab pada hari ini ya Bu ya. Saya sudah melakukan observasi, kemudian baiklah Ibu, saya akhirilah percakapan kita hari ini ya Ibu ya. Terima kasih sekali atas percakapan kita hari ini. Oke. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Vira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sela. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Oke ya Bu, kabarnya Bu hari ini akan melaksanakan coaching ya Bu. Iya, Bu. Jadi sebelum kita Ibu melaksanakan coaching nanti, nanti saya di sini akan mengamati ya Bu dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian saya tentang coaching yang Ibu lakukan ya. Apakah sudah sesuai belum dengan rubrik penilaian yang ada pada saya ini? Itu Ibu sudah, yang pertama ya Bu, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu? Dan yang ketiga, bagaimana coach nanti menanggapi atau merespon atas pertanyaan yang Ibu ajukan? Nah itu tadi ya Bu ya. Dan jangan lupa nanti Bu, tolong nanti disesuaikan juga dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya Bu. Oke. Ya Bu. Jadi ini ada pertanyaan yang ingin saya ajukan Ibu ya. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini adalah yang pertama itu kehadiran penuh ya Bu. Yang kedua mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot, seperti itu Bu. Oke, dari ketiga kompetensi tadi ya Bu, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik nih dalam coaching nanti Bu? Ya, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik pada coaching kali ini yaitu mendengarkan aktif sama memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, ya ini yang terakhir ya Bu, pertanyaan saya yang terakhir. Indikator yang bagaimana Bu yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini Bu? Ya, indikator pencapaian saya dalam coaching hari ini ya Bu ya. Saya ingin coach saya nantinya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya, seperti itu Bu. Oke, kayaknya sekian dulu ya Bu percakapan praobservasi kita. Silahkan Ibu nanti melakukan coaching dengan coach Ibu ya Bu. Nanti setelah Ibu melakukan coaching, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Baik, Ya Ibu. Bu. Terima kasih. Nah Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana kabarnya hari ini Bu Jum? Alhamdulillah sehat Bu Fira. Iya. Saya dengar-dengar Ibu ada yang mau dibicarakan ya dengan saya? Iya Bu. Iya. Oke Bu, karena waktu kita sedikit ya Bu, kira-kira apa nih yang mau Ibu bicarakan? Begini Bu, teman-teman guru di sekolah saya tuh masih menurut saya masih suka menggunakan media pembelajaran yang konvensional seperti itu Bu. Kayaknya ketika mereka mengajar tuh anak lebih suka meribut, tidak mendengarkan guru dan suka pada kegiatannya sendiri Bu. Oh seperti itu. Iya. Jadi di sekolah Ibu rekan-rekan guru masih mengajar dengan metode konvensional seperti ceramah saja seperti Iya, itu. seperti Tidak itu. memperhatikan di sekelilingnya seperti itu seperti anak Ibu ya. Baik, kira-kira nih Bu, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya harapkan Bu Fira, saya berharap nanti setelah percakapan ini teman saya yang masih metode ceramah yang ngajar bisa berubah dan ke arah yang lebih baik begitu. Oke, berarti Ibu Jum ingin rekan-rekannya ingin berubah menjadi lebih baik dari segi metode pembelajarannya seperti itu ya Bu ya. Iya. Oke, jadi yang perubahan seperti apa nih yang Ibu harapkan dari rekan-rekan Ibu ini? Perubahannya seperti ini Bu, sekarang ini kan banyak media-media pembelajaran yang bisa kita manfaatkan, apalagi teman-teman sekolah tuh semuanya menurut saya itu kan mempunyai HP, bisa memanfaatkan HP-nya untuk mencari video pembelajaran menarik, mencari kegiatan-kegiatan pembelajaran menarik, sehingga anak itu nanti bisa lebih tertarik untuk belajar daripada melakukan aktivitas sendiri. Oke, berarti intinya Ibu ingin pembelajaran itu bervariatif seperti itu ya Bu ya, memanfaatkan video-video pembelajaran. Oke, baik Ibu, pembelajaran yang bervariatif yang seperti Ibu berikan itu kita idealkan tuh kan di level 10 seperti itu ya Bu. Jadi kalau posisi rekan-rekan Ibu sekarang ini berada di level berapa? Karena tidak semua yang seperti itu Bu, mungkin ada sekitar 4 atau 5 orang kami yang sudah memanfaatkan media yang ada, mungkin di posisi 5 Bu. Di posisi 5 berarti ya, di level 5. Nah, kalau Ibu ingin melihat perubahan dari rekan-rekan Ibu ini, Ibu inginkan rekan-rekan Ibu ini berada di level berapa? Karena mereka itu semua senior saya ya Bu Fira, mungkin tidak terlalu banyak ya, tidak murid-murid juga. Saya berharap mungkin sekitar level 7 atau 8 Bu. 7 atau 8 nih, oke. Nah, kalau begitu kira-kira nih apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk melakukan perubahan kepada rekan-rekan kerja Ibu ini? Sebenarnya saya juga pikir-pikir juga ya Bu, mungkin mengajak teman yang sudah memanfaatkan media ini melakukan pendampingan kepada guru-guru senior yang masih menggunakan metode ceramah seperti itu mungkin untuk langkah awalnya. Iya, berarti Ibu melakukan pendampingan individu seperti Iya. itu ya, pendampingan individu. Apa ada enggak strategi lain yang bisa Ibu terapkan selain pendampingan individu? Kalau selain pendampingan individu, mungkin seperti mengajak mereka memanfaatkan platform mengajar yang ada ya Bu, atau nanti mengikuti dan membuat workshop tentang media dan strategi pembelajaran itu. Oke, berarti selain di pendampingan individu mungkin bisa nanti melalui ajakan kepada rekan-rekan dan untuk memanfaatkan platform mereka mengajar gitu ya Bu ya. Oke. Ibu, dari strategi yang Ibu berikan tadi itu, Ibu lebih nyamannya di yang mana tuh? Untuk saat ini mungkin lebih nyaman pada pendampingan individu. Kepada pendampingan individu ya Bu. Ya. Oke, pendampingan individu. Nah, kira-kira juga nih Bu ya, siapa yang bisa membantu Ibu nih dalam melakukan pendampingan individu kepada rekan-rekan Ibu? Mungkin nanti yang bisa bantu tuh pertama saya mungkin minta izin sama kepala sekolah ya Bu, kemudian mengajak teman-teman yang sudah memanfaatkan media ini untuk berkolaborasi bersama melakukan perubahan pada pembelajaran ini. Oke, baik. Berarti Ibu akan mengadakan kolaboratif berarti ya. Minta izin dulu ke kepala sekolah, kemudian juga mengajak rekan-rekan guru Ibu yang sudah menerapkan metode pembelajaran bervariatif seperti itu ya Bu ya. Wah, saya tidak sabar lagi nih menunggu cerita-cerita lagi nih Bu. Gini Bu, kira-kira nih apa nih rencana aksi nih mau Ibu lakukan?
Karena kita udah di ujung semester 1 ya Bu ya, mungkin secepatnya Senin depan lah insya Allah saya ajak teman-teman lagi. Ini dapat Iya. luar biasa sekali ya Bu Jum ya. Ya. Nah, saya tidak sabar lagi nih Bu untuk mendengar nih cerita-cerita Ibu. Mungkin kita tiba di penghujung pembicaraan kita nih Bu. Kira-kira nih ya Bu ya, apa nih yang sudah Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Yang sudah didapatkan mungkin terima kasih banyak ya Bu, karena sudah membantu menyelesaikan masalah yang ada. Kemarin tuh saya berpikir berat sekali masalah sekolah ini kan. Iya. Kita menginginkan anak yang fokus, sementara guru tidak memanfaatkan media yang ada. Mudah-mudahan ke depan bisa ada perubahan yang nyata begitu Bu. Ya, alhamdulillah ya. Oke Bu, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu juga nih kita dalam sharing-sharing permasalahannya. Alhamdulillah. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi dalam coaching selanjutnya. Kita bisa membicarakan apa nanti hasil yang sudah Ibu dapatkan dari rencana aksi yang telah Ibu lakukan. Seperti itu ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Bu Jum ya. Sama Bu Fira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sela. Nah, tadi Bu Fira sudah melaksanakan coaching ya dengan Bu Jum. Ini sekarang kita bincang-bincang lagi seperti yang saya janjikan di depan tadi ya Bu. Sebelum kita penutupan nih Bu, ada yang beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ya Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu tadi? Baik Bu, alhamdulillah proses coaching tadi sudah berjalan dengan lancar. Jadi selama coaching tadi ya Bu, saya sudah bisa menerapkan alur kita dalam proses coaching seperti tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah bisa menggali potensi yang ada dari coach saya, sehingga coach saya tadi bisa menemukan solusi atas permasalahan yang telah dihadapinya. Seperti itu Bu. Oke, jadi Ibu tadi Bu sudah bisa menerapkan alur tirta, dan juga Ibu juga sudah menggali potensi dari coach Ibu, sehingga beliau sudah bisa menemukan solusi dari masalah yang beliau hadapi, gitu ya Bu. Oke. Pertanyaan terakhir saya nih Bu sebelum ditutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Iya Bu, kompetensi yang ingin saya tingkatkan lagi ya Bu, saya ingin lebih mendalami lagi alur tirta dalam proses coaching ini Bu, sehingga nantinya saya bisa melakukan proses coaching dengan teman atau rekan yang lainnya lebih baik lagi, seperti itu Bu. Oke, luar biasa sekali Bu Fira ini. Semoga nanti ke depannya Ibu bisa melakukan coaching lebih bagus lagi dari yang Ibu lakukan hari ini ya Bu ya. Semoga observasi saya ini kepada Ibu akan mendatangkan manfaat ya Bu ya. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini ya Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.